Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Walaupun kita masih ada di dalam situasi yang terbatas ini, namun kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Selalu baru berkat-Nya, selalu baru penyertaan-Nya setiap pagi. Saya, Pendeta Darius Lewaka Besi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih di Bekasi, menyapa Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak di dalam program Morning Call untuk bersama di pagi hari ini kembali belajar lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini kami boleh mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Kami boleh beristirahat tadi malam dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan ungkapan syukur dan kami menempatkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita belajar di dalamnya pada pagi hari ini terdapat dalam bagian kitab Perjanjian Baru, surat Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang gembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Demikian pembacaan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, ada kisah inspiratif dari seorang pengarang dan pencipta lagu yang tentu kita tahu begitu banyak karya-karya lagu rohaninya yang dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah di gereja. Namanya adalah Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby kita tentu mengetahui sedikit banyak tentang kehidupannya. Bahwa sejak dari kecil dia mengalami kebutaan karena apa yang dialami di dalam kehidupannya. Fanny diasuh oleh seorang nenek yang begitu takut akan Tuhan. Namanya Eunike. Neneknya selalu mengajarkan Fanny J. Crosby tentang disiplin, tentang membaca Alkitab, tentang berdoa. Kedisiplinan rohani yang diberikan oleh neneknya begitu kuat dalam diri Fanny. Sehingga satu kali ketika Fanny J. Crosby ini mengalami pergumulan tentang keuangan, dia harus membayar beberapa tagihan, dia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Dia ingat tentang kedisiplinan doa yang diajarkan oleh neneknya. Dia ingat tentang firman Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan janji
di dalam setiap pergumulan kehidupannya, maka kemudian Fanny J. Crosby berdoa. Dia berdoa tentang apa yang dia alami saat itu. Ketika dia selesai berdoa dan dia katakan amin, beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang datang mengetuk pintunya dan memberikan uang kepada Fanny sebanyak $5. Fanny sangat kaget. Dia sangat terkejut sebab $5 itulah yang dia butuhkan saat itu. Sehingga ketika dia mengalami pengalaman itu, dia berkata kepada dirinya di dalam doanya lagi kepada Tuhan, dia katakan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal ini, kecuali dia percaya bahwa Tuhanlah yang menaruh apa yang menjadi isi doanya di hati orang laki-laki yang baik ini, lalu kemudian membawa uang tersebut kepada Fanny. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, pengalaman iman Fanny tentang doa itu yang menjadi kebenaran tentang apa yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang doa. Penulis surat Yakobus memberikan kepada kita pengajaran tentang doa dan kuasanya. Yang pertama, dia katakan begini, kuasa doa itu jika dia lahir dari iman, maka kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Itu yang disampaikan di dalam bagian pembacaan Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa kuasa doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Kenapa iman? Saya mengutip apa yang ditulis oleh Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya, Hidup Beriman dalam Kehidupan Sehari-hari, atau Iman dalam Kehidupan Sehari-hari. Dia katakan begini, iman itu bukan sekedar hanya percaya, to believe. Tetapi iman itu adalah to trust. To believe artinya dia percaya pada sesuatu. Tetapi to trust artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita pada sesuatu. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya sedang to believe kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sedang berdoa, kita sedang to trust, mempercayakan hidup kita, mempercayakan pergumulan kita, mempercayakan jalan keluarnya hanya pada Tuhan. Itu yang disebutkan di dalam pembacaan Alkitab kita. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dalam pembacaan kita disebutkan ada yang sakit, maka kamu berdoa. Maka bagian pertama mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan isi hati kita dalam pergumulan doa, dalam pengharapan, maka kita percaya bahwa doa itu kekuatannya bukan pada isi doa itu. Tetapi doa kekuatannya ada pada sikap kita yang berdoa. Apa itu sikap kita? Iman yang mempercayakan seluruh kehidupan kita, yang mempercayakan seluruh pergumulan kita, dan jawabannya semua dipercayakan kepada kehendak Allah yang jadi atas doa kita. Itu sebabnya filosofi doa kita dari sejak sekolah minggu kita diajarkan lipat tangan, tutup mata, dan setelah itu doa kita katakan amin. Ketika kita melipat tangan, artinya tangan kita terkunci. Kita membawa doa kita pada tangan kita, menyerahkan pada Tuhan. Tapi kita percaya, tangan Tuhan tidak pernah terkunci, akan mengerjakan setiap doa kita. Ketika kita menutup mata, kita tidak pernah melihat bagaimana karya, kerja, bagaimana jawaban Tuhan. Tapi ketika kita selesai berdoa, kita katakan amin. Yang artinya, ya pasti sungguh benar. Kita percaya bahwa itu
akan menjadi proses yang Tuhan sendiri akan mengerjakan dan menjawabnya bagi kita. Yang kedua, apa yang menjadi bagian dalam kekuatan doa? Di ayatnya yang ke-16 yang tidak kita baca berkata begini, doa orang yang benar bila yakin, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Kenapa mesti orang benar? Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh karya kasih dan pengampunan dari Kristus. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita, sehingga tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi rintangan untuk kita membawa doa kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dosa bisa menghalangi, dosa bisa menjadi perintang atas doa kita kepada Allah. Tetapi ketika kita dibenarkan oleh Allah, doa kita yang kita naikkan dihitung sebagai kebenaran Kristus, maka kita percaya sangat besar kuasanya di dalam apa yang kita naikkan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita berani berdoa, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Tuhan yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Teladan yang disampaikan oleh penulis surat Yakobus memberikan kekuatan buat kita tentang seorang yang namanya Elia. Kita tentu tahu bagaimana pergumulan Elia ketika berhadapan dengan Ahab, ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, ketika dia berjuang untuk mempertahankan hidup takut akan Tuhan dengan imannya, berpegang teguh pada ajaran yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi dia juga di dalam memperjuangkan kehidupan imannya, melawan ajaran-ajaran yang melawan tentang Tuhan, maka di situ dia menempatkan doa. Dikatakan pada ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, tetapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, maka supaya hujan turun, hujan pun turun. Ketika dia berdoa, langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 17 dan ayat 18. Itu memberikan pelajaran kepada kita dengan kata sungguh-sungguh. Dalam bahasa Indonesia, kata sungguh-sungguh artinya dengan segenap hati. Kata sungguh-sungguh artinya dengan tekun, benar-benar. Itu juga yang menjadi bagian yang ditekankan di dalam bagian bacaan kita ayat 15. Doa yang lahir dari iman, sikap percaya, mempercayakan segala hal dalam seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengerjakan setiap isi hati kita yang kita bawa di dalam doa. Maka ada beberapa hal yang kita belajar di dalamnya. Yang pertama, ada kekuatan di dalam kuasa doa itu yang kita naikkan dengan sikap yang benar. Yang kedua, setiap kita punya pergumulan yang besar, tapi kita mesti percaya. Ada doa yang menjadi senjata kita sebagai orang percaya. Di dalam doa itu ada tangan Tuhan yang bekerja untuk pergumulan dan pengharapan kita. Sehingga di dalam doa kita percaya kehendak Tuhan yang jadi atas setiap pergumulan dan permohonan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita punya senjata doa. Kita punya nafas kehidupan beriman, yaitu doa. Supaya dalam menjalani kehidupan, kita terus kuat menghadapi pergumulan-pergumulan dengan senjata doa, dengan nafas iman kita, yaitu doa. Dan Tuhan berkarya lewat setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk setiap apa yang boleh kita dapat dari kekayaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya menjalani kehidupan dengan kekuatan doa, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan firman yang boleh kami belajar di dalamnya. Ada kekuatan dalam hidup kami, doa sebagai nafas kehidupan beriman. Ada doa sebagai senjata rohani yang menjalani kehidupan kami hari lepas hari penuh dengan segala persoalan dan pergumulan. Tetapi di dalam doa, kami melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Berkati kehidupan kami yang terus berada dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya kebaikan Tuhan ada
di atas setiap kondisi-kondisi kehidupan kami yang terbatas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua dengan terus menjalani kehidupan dalam disiplin doa sebagai nafas kehidupan dan senjata iman. Amin.